Ada dua jalur menuju slow living. Yang pertama, jalur uang. Yang kedua, jalur permak diri. Yang mana yang Anda pilih? Hari ini saya mau bahas tentang bagaimana menjalankan slow living lewat jalur banyak uang dan lewat jalur permak diri. Coba kita lihat dari jalur banyak uang ya. Nah, banyak uang ini kan nggak bisa tiba-tiba ya. Itu kerja keras yang cukup lama dan tidaklah mudah sebenarnya. Kalau mudah ya semua orang jadi kaya. Tapi ketika saya buat video kemarin yang cukup ramai, ternyata banyak sekali yang berkomentar mereka sudah menyiapkan diri sejak lama, sudah menyisihkan uang sejak umur 30-an, 40-an, setiap bulan nabung 2 juta, 3 juta. Kemudian begitu banyak, mereka investasikan ke SBI, ke saham, ada yang beli ruko, cicil ruko ya, cicil rumah, bikin kontrakan, bikin kos-kosan. Itu cukup banyak. Hebat sekali untuk orang-orang seperti itu. Mereka sudah punya disiplin keuangan sejak dulu ya, sejak dini. Kemudian ada lagi lewat jalur bisnis. Nah, jalur bisnis ini lebih tidak gampang lagi ya. Karena bisnis itu kan kita berhadapan dengan pihak ketiga. Bukan pihak ketiga, banyak pihak ya. Misalnya kalau kita bikin distribusi barang, jualan, itu ada vendor, ada customer, ada pekerja. Ada pihak-pihak yang berhubungan dengan kita untuk menjadi sukses. Dan itu gak mudah mengaturnya. Karena kita harus mengatur banyak orang, mengatur vendor, mengatur customer. Ya customernya bagaimana cara menjualnya gitu ya. Dan itu tidak mudah. Saya juga pernah melalui jalur ini ya. Jalur ini adalah jalur ketika saya membuat software house. Saya bikin software dengan banyak programmer. Kemudian kita jual softwarenya, kita presentasi ke perusahaan, ini softwarenya bagus gitu ya. Kemudian begitu dia beli, tim konsultan kita menemani bagaimana cara menggunakan software itu, training, kemudian jika ada problem kita datang. Jadi cukup kompleks, tidaklah mudah menjalankan bisnis yang sukses. Apakah saya sukses? Oke, bisa makan gitu ya, tapi bukan sukses yang menjadikan kaya. Kemudian saya keluar gitu ya, akhirnya stres, slow living gitu ya. Jadi slow living saya ini bukan berbasis uang. Tetap uang kita butuh, ada kecukupan uang yang kita perlukan untuk bisa slow living. Nah, jadi jalur yang banyak uang ini bisa, tapi tidak mudah. Nah, kemudian yang jalur uang ini kebanyakan, tidak semuanya. Ketika mereka sudah bisa mendapatkan uang lebih gampang, ketika bisnisnya itu memang meledak, itu nggak bisa dia berhenti. Tidak mudah dia bilang, oke, ini cukup buat saya pensiun, makan sampai mati, udah cukup, saya stop cari uang. Nggak ada cerita seperti itu. Dan orang akan memperbanyak uangnya ketika dia merasa dia bisa mencari uang. Dan itu nggak ada hentinya. Mulai dari terkumpul ratusan juta, kemudian miliar, mungkin sampai ratusan miliar. Nggak akan berhenti. Walaupun uang itu sudah tidak lagi mempengaruhi, tidak menambah kebahagiaan dalam hidupnya. Anda bayangkan ketika Anda punya 2 miliar dengan 10 miliar, rasanya kita udah sama ya hidupnya. Makan, pakaian, gaya hidup, ya untuk saya mungkin sama aja gitu ya. Tapi kalau untuk orang lain mungkin tidak, karena dia beli Rolex, beli mobil mewah, semakin kaya dia semakin merasa butuh sesuatu yang lebih gitu ya. Nah, itu adalah jalur uang. Nah, yang terakhir itu tadi nggak bisa slow living ya, karena dia terus mencari uang. Nah, sekarang bagaimana dengan uang yang terbatas? Uang terbatas ini bukan berarti tidak punya uang ya, ada uangnya, tapi terbatas. Saya tidak mengatakan bahwa yang banyak kebutuhan ini bisa menuju slow living, dan ini masih berat, masih perlu berjuang. Tapi ada beberapa orang yang katakanlah sudah di titik
uangnya sebenarnya banyak, gajinya cukup bagus, tapi dia masih belum bisa slow living. Nah, itu yang saya targetkan, menjelaskan bagaimana mempermak diri dengan uang yang tidak banyak, tapi bisa sukses slow living. Kemudian lewat jalur permak diri. Nah, permak diri ini agak spesial ini. Ini butuh tekad yang sangat kuat. Tapi 100% itu adalah di kendali kita. Kalau tadi bisnis itu banyak pihak yang harus kita kendalikan untuk sukses. Kalau lewat permak diri, itu berpusat pada diri kita. Tapi harus punya tekad yang sangat kuat untuk merubah diri. Karena merubah diri itu tidak mudah, karena kita sudah berjalan dengan kondisi yang lama, kemudian tiba-tiba kita mau merubah cara hidup kita. Saya mencontohkan diri saya aja ya. Saya suami istri, dua-duanya bekerja. Saya menjalankan bisnis software, kemudian istri saya bekerja gitu ya, tempat lain. Kami adalah pasangan yang sibuk, sehingga komunikasi sangat kurang. Kurang banget gitu ya. Jadi kita pagi masing-masing kerja, pulang sore itu sudah sangat letih gitu ya. Nggak ada pembicaraan yang macam-macam selain makan malam, kemudian basa-basi sedikit, nonton, tidur gitu ya. Itu berjalan sejak lama dan pada suatu hari saya stres, kemudian saya slow living. Nah, slow living saya ini bukan dari jalur karena duitnya udah cukup, ayolah kita slow living aja. Tidak begitu, tapi lebih kepada stres yang berat sehingga membuat saya berpikir ada nggak jalan lain untuk saya hidup lebih tenang. Dan waktu itu saya belum tahu slow living ya. Dan akhirnya saya mempermak diri. Kalau saya mempermak dirinya lewat buku pertama ya. Buku, diskusi sama teman tentang hal-hal kehidupan. Nah, salah satu ilmu yang bagus sekali menurut saya untuk mempermak diri adalah stoik. Dengan stoik, saya merubah diri saya banyak sekali. Dan saya menjadi bukan siapa-siapa, tidak peduli omongan orang lain, kemudian bisa menghargai hal-hal kecil, uang-uang kecil, itu dari stoik. Jadi untuk Anda yang sudah kenal stoik tapi belum mendalaminya, boleh mendalaminya karena begitu kita ngerti logika stoik, itu akan merubah hidup kita. Banyak sekali yang akan dirubah. Karena stoik mengajarkan kita begini, inti dari stoik ya, tapi banyak hal lain di dalam stoik. Segala sesuatu yang di luar kendali kita, omongan orang, kemudian situasi di luar, pokoknya pihak ketiga yang di luar kendali kita nggak bisa mengendalikannya gitu ya, kayak macet, apa dan segala macam itu. Itu bukan hal yang perlu kita pikirkan terlalu dalam. Kita nggak perlu ngedumel ketika macet, ketika diomongin orang, ketika bos kita marah, ketika pelanggan katakanlah tidak jadi beli produk kita. Itu betul-betul di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menanggapi kejadian-kejadian itu. Kalau kita menanggapi kejadian itu santai saja, ya sudah. Kalau dia nggak mau beli produk kita, ya sudah. Macet, ya sudah, mau gimana lagi gitu ya. Tetangga kita bicara, wah ini orangnya begini. Ya sudah, nggak ada masalah dengan itu misalnya. Nah, kalau kita bisa menangkis semua hal ini, hidup kita itu tenang banget. Kita nggak ada gelisah, nggak ada macam-macam gitu ya. Jadi semuanya terpental gitu ya. Nah, itulah menurut stoik bahagia. Bahagia itu adalah ketika kita tidak banyak gangguan dalam hidup selama sehari, 2 hari, sampai seminggu gitu ya. Akumulasi inilah disebut bahagia. Jadi tenang. Jadi ilmu stoik itu berhasil mempermak saya menjadi orang lain, menjadi seorang yang beda banget dengan yang dulu gitu ya. Dulu saya mungkin masih ada marah-marahnya, sekarang mungkin marahnya hampir nggak ada gitu ya. Kalau ada pun yang bikin kita kesal, ya sudah, kesal sebentar, selesai. Stoik ini juga menjadi landasan saya untuk membunuh keinginan-keinginan. Ini hebat stoik ya. Karena stoik juga membuat saya menjadi bukan siapa-siapa lagi, karena kita ini memang bukan siapa-siapa ya. Bahwa kita dulu manajer, punya perusahaan, tokoh masyarakat, itu label-label yang nempel ke kita itu ketika kita mengerti stoik,
ketika kita meletakkan diri menjadi bukan siapa-siapa, titel itu kita lepas, maka kita tidak lagi berdandan untuk dilihat kita sebagai manajer, kita sebagai direktur atau tokoh agama. Kita santai saja dengan pakaian yang biasa, dengan sepatu, jam, katakanlah mobil, kendaraan macam-macam gitu, rumah kita. Itu biasa-biasa aja kita santai, karena kita nggak perlu lagi mempertahankan diri, memperlihatkan bahwa saya sesuatu. Kalau dulu kita sesuatu, kemudian kita menjadi tidak sesuatu, itu tidak gampang. Karena mental kita pernah di atas, tiba-tiba kita menjadi orang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita berhasil mempermak diri menjadi orang yang biasa-biasa saja, wah itu luar biasa dampaknya. Hidupnya enak sekali, damai sekali, nggak peduli lagi dengan pertimbangan orang lain. Nah itu slow living dengan jalur mempermak diri. Kalau kita sudah berhasil mempermak diri seperti itu, maka kita nggak membutuhkan uang banyak untuk menjalani hidup. Nggak perlu kaya raya untuk menikmati slow living. Dengan uang sedang, ya uang sedang ini ya relatif ya. Kalau misalnya gabungan pendapatan suami istri itu ada 10 juta, 20 juta, bahkan kalau di kota itu bisa 30-40 juta ya. Karena kita sudah nggak banyak keinginan, nggak lagi melabeli diri sebagai orang penting, sehingga pengeluaran kita nggak banyak sama sekali. Apalagi kita masuk ke simple life gitu ya, kita tambah lagi mempermak dirinya dengan simple life, ikigai, hidup sehat. Maka makanan kita tuh juga nggak macam-macam. Kita masak sendiri, kita enjoy dengan proses masaknya. Karena dengan kesadaran penuh pada saat kita masak, itu asik sekali. Istri saya kalau lagi masak itu, dia nggak tahu yang lain itu. Saya lagi ngapain di sekitarnya, dia nggak tahu. Karena dia asik masak gitu ya. Nah, masak yang tadinya menjadi rutinitas biasa saja seperti kewajiban, itu juga bisa dinikmati kalau kita sudah mulai masuk ke slow living. Menikmati setiap hal yang kita kerjakan. Jadi ritmenya slow saja. Slow bukan berarti kita jadi lamban, tidak. Kita mau menikmati proses yang kita lakukan. Sehingga slow living berbasis pikiran, berbasis mempermak diri, itu jauh lebih lenggang, jauh lebih abadi, karena kita nggak lagi terganggu dengan misalnya, katakanlah si kaya itu tiba-tiba bangkrut. Wah, dia akan stres berat itu. Bangkrut dia mungkin masih lebih kaya dari kita. Misalnya dia tadinya punya pabrik gitu ya. Kemudian tiba-tiba pabriknya amblas gitu ya. Entah kenapa gitu ya. Tapi dia masih punya rumah dan misalnya masih punya tabungan 2 miliar, 3 miliar misalnya ya. Itu dia sudah hancur. Karena tadinya dia punya pabrik yang pendapatannya mungkin puluhan miliar gitu ya. Yang itu rentan. Dia akan masih bisa berslow living ketika uangnya banyak. Tapi ketika itu gelombang ekonomi berubah, kemudian dianya hancur, maka secara kejiwaan dia tidak bisa terima itu. Tapi dengan jalur yang permak diri ini lebih tahan. Katakanlah tadinya dia punya 30 juta gitu ya, tapi karena kebiasaan hidupnya sudah seperti ini, biayanya jadi sedikit sekali tiap bulan. Ketika pendapatannya berkurang banyak, misalnya katakanlah memasuki masa pensiun, habis uangnya gitu ya, nggak ada uang bulanan lagi, ada tapi kecil misalnya, itu dia ready, sangat ready karena pola hidupnya sudah berubah dan dia tetap enjoy. Nah, jalur mana yang mau Anda pilih? Jalur dari yang banyak uang atau yang uangnya nggak banyak tapi mempermak diri? Silakan tulis di komentar. Nanti saya akan coba review lebih banyak yang mana nih, yang pro banyak uang atau yang mempermak diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu dengan video lainnya.